Tetapi memang demikianlah kita sebagai murid untuk diutus menjadi gembala bagi sesama, yaitu menemani, menyertai, dan bersama-sama dengan yang lain kita mengikuti Kristus dengan setia. Maka mari kita menjadi gembala satu sama lain karena kecintaan kita kepada Kristus dan karena keinginan kita semua bisa mengikuti Dia dengan setia. Kristus menaruh cinta kasih kepada kita dan menguduskan kita dengan darah-Nya. Ia menjadikan kita raja dan imam di hadapan Allah Bapa-Nya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baik Anda yang mengikuti perayaan Ekaristi di gereja ini, maupun Anda yang mengikuti Ekaristi ini secara live streaming, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Kita merayakan perayaan Ekaristi, Novena Pentakosta, hari yang ke-8. Tema pada pagi hari ini adalah kami siap menjadi gembala bagi domba-dombamu. Mari kita mohon kepada Tuhan rahmat cinta kepada Dia, agar semakin hari cinta kita padanya semakin berkobar, sehingga kita bisa menjadi murid Tuhan yang setia dan menjadi saksinya yang berani di tengah masyarakat. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya kekal, Engkau telah membuka jalan menuju hidup yang kekal dengan semakin memuliakan Putramu dan mengutus Roh Kudus bagi kami. Semoga iman, harapan, dan kasih kami senantiasa bertumbuh. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Felix pada waktu dia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah Dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Alleluia, 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 alleluia. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan.
Injil berisi perutusan Yesus kepada Petrus untuk menjadi gembala bagi domba-dombanya. Kata Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tetapi sebelum perutusan ini diberikan kepada Petrus, Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Yang menarik adalah pertanyaan ini diberikan sebanyak 3 kali, berulang sebanyak 3 kali. Yesus tampak ingin meyakinkan Petrus akan jawaban yang Petrus berikan. Jika dia mencintai Yesus, Yesus berharap Petrus menyadari kata-katanya itu dan kemudian menghidupinya sepanjang hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil hari ini? Kita diingatkan, jika Yesus di bagian akhir Injil hari ini mengatakan, "Ikutlah aku," ternyata mengikuti dia bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Mengikuti Yesus bukan hanya sekedar asal mengikuti dia lalu tidak berbuat apa-apa. Menjadi pengikut Yesus berarti siap untuk diutus. Diutus untuk berbuah, diutus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang diajarkan Tuhan. Dan dalam bacaan Injil hari ini, seperti yang dialami oleh Simon, kita diutus menjadi gembala bagi sesama. Yesus juga mengingatkan, dasar perutusan adalah cinta kepada Dia. Kita mengikuti Yesus untuk kemudian diutus, bukan hanya sekedar untuk mencari kenyamanan, bukan sekedar untuk mencari senang tidak senang, atau hanya mencari keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan. Mengikuti Yesus pertama-tama adalah karena kita sungguh-sungguh mencintai Dia. Cinta yang total, cinta yang tulus, bukan yang lain. Mengapa demikian? Karena seringkali perutusan sebagai murid tidak memberikan kenyamanan bagi kita, tetapi justru mungkin kesulitan dan tantangan. Tetapi memang demikianlah kita sebagai murid untuk diutus menjadi gembala bagi sesama, yaitu menemani, menyertai, dan bersama-sama dengan yang lain kita mengikuti Kristus dengan setia. Maka mari kita menjadi gembala satu sama lain karena kecintaan kita kepada Kristus dan karena keinginan kita semua bisa mengikuti Dia dengan setia. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menyegarkan dan menyucikan kami dengan sakramen yang telah kami sambut. Semoga kami Kau anugerah hidup abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan juga aktivitas kita hari ini dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.